Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi koleksi perpustakaan. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Maria Terlestari. Yang kedua ada Rita Retno Ningtyas. Yang ketiga ada Yosi Viratu Enggita Afifa. Yang pertama, kita akan membahas pengertian koleksi perpustakaan. Menurut Sinaga, koleksi perpustakaan adalah keseluruhan bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan atau dihimpun oleh perpustakaan dengan tujuan untuk disajikan kepada pengguna. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menuliskan bahwa koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan. Dari kedua pengertian ini kita dapat simpulkan bahwa koleksi perpustakaan merupakan seluruh bahan pustaka dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam yang memiliki informasi serta pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh pustakawan terhadap pengguna perpustakaan. Yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada karya cetak. Karya cetak adalah hasil pemikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk cetak. Seperti yang pertama ada buku. Buku adalah bahan perpustakaan yang merupakan suatu kesatuan utuh dan yang paling utama terhadap dalam koleksi perpustakaan. Di antaranya buku fiksi, buku teks, dan buku rujukan. Yang kedua ada kamus, yang merupakan sumber dan secara langsung dapat memberikan arti, kata atau definisi asal-usul, kata, ejaan, pengucapan, singkatan, sinonim, antonim, kata-kata asing, lambang atau simbol, dan dialek yang disusun secara sistematis. Yang ketiga ada buku ensiklopedia, yang merupakan kumpulan penjelasan kata-kata yang berisi informasi secara luas, lengkap, dan disusun berdasarkan huruf yang dicetak ke dalam buku. Yang terakhir ada terbitan berseri, yang merupakan bahan pustaka yang diharapkan terbit secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada karya non-cetak. Karya non-cetak sendiri merupakan hasil pemikiran manusia, bukan dalam bentuk cetakan seperti buku dan majalah, tetapi dalam bentuk lain seperti audio, video, dan gambar. Karya non-cetak sendiri meliputi rekaman suara, yang merupakan bahan perpustakaan dalam bentuk pita kaset dan piring hitam. Yang kedua ada gambar hidup dan rekaman video yang termasuk dalam bentuk ini adalah film dan kaset video. Kegunaan selain dipakai untuk pendidikan juga bersifat rekreasi. Yang ketiga ada bahan grafika, yang terdapat 2 tipe bahan grafika, yaitu bahan yang dapat dilihat secara langsung, misalnya lukisan, bagan, foto, dan gambar teknik, dan bahan yang harus dilihat secara bantuan alat, yaitu slide, transparansi, dan film strip. Jenis yang keempat ada karya dalam bentuk elektronik. Dengan adanya elektronik informasi, maka informasi dapat dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis dan cakram atau disk. Untuk membacanya diperlukan perangkat keras seperti komputer, CD-ROM player, dan sebagainya. Secara umum, peraturan
Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Jenis koleksi perpustakaan meliputi: yang pertama ada karya cetak, yaitu buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi. Yang kedua ada terbitan berkala, yaitu majalah dan surat kabar. Dan yang ketiga, yang terakhir ada audio visual, rekaman suara, rekaman video, dan sumber elektronik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi koleksi perpustakaan. Koleksi perpustakaan memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi referensi. Koleksi perpustakaan merupakan bahan referensi serta informasi bagi pemustaka. Oleh sebab itu, pustakawan hendaknya menyediakan berbagai macam koleksi perpustakaan yang dapat menyediakan informasi secara cepat, tepat, serta akurat. Yang kedua yaitu fungsi kurikuler. Koleksi perpustakaan harus mampu mendukung kurikulum dengan memenuhi kebutuhan pemustaka melalui penyediaan berbagai subjek yang diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, pustakawan harus mengetahui betul tentang berbagai karakteristik bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai koleksi perpustakaan. Yang ketiga yaitu fungsi umum. Setiap orang yang datang ke perpustakaan mempunyai suatu kebutuhan, tujuan, serta latar belakang yang berbeda, baik latar belakang pendidikan, sosial, dan lainnya. Dengan demikian, koleksi perpustakaan diharapkan mampu memenuhi keanekaragaman kebutuhan tersebut, sehingga bahan pustaka secara keseluruhan yang diharapkan akan berguna bagi kehidupan manusia. Yang keempat yaitu fungsi penelitian. Keberadaan koleksi perpustakaan harus mampu memuaskan rasa ingin tahu pemustaka. Oleh karena itu, perpustakaan dapat digunakan sebagai sarana untuk menyediakan berbagai informasi dan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam penelitian dan membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu pembinaan koleksi perpustakaan. Faktor utama yang dapat dijadikan dasar pembinaan koleksi perpustakaan adalah berguna, beraneka ragam, faktual, aktual, mengandung unsur-unsur ilmiah yang diharapkan akan memperluas pengetahuan dan pengalaman, serta mengandung unsur-unsur hiburan yang positif. Pembinaan koleksi perpustakaan merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membina kekayaan koleksi melalui pemilihan dan perencanaan yang cermat, sehingga koleksi tersebut bermanfaat bagi para pengguna perpustakaan. Dalam pembinaan koleksi perpustakaan, bahan pustaka atau koleksi perpustakaan bisa diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu pembelian. Pembelian ini merupakan sumber utama pembinaan koleksi pada perpustakaan. Biasanya, perpustakaan tersebut mempunyai anggaran khusus setiap tahun atau pada periode tertentu untuk membeli buku. Yang kedua yaitu pertukaran. Cara pertukaran ini masih jarang dilakukan oleh perpustakaan. Padahal sebenarnya cara ini cukup menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program tukar-menukar ini. Program tukar-menukar bahan perpustakaan sebenarnya bisa dilaksanakan dengan semua perpustakaan. Jadi, apabila perpustakaan mempunyai terlalu banyak eksemplar untuk satu judul tertentu, maka bisa mengadakan pertukaran bahan dengan perpustakaan lain. Buku-buku yang berlebih
dapat ditukar dengan bahan pustaka yang belum ada atau masih kurang jumlah eksemplarnya. Dengan cara demikian, maka masing-masing pihak diuntungkan karena masing-masing dapat menyiangi eksemplar yang berlebihan dan melengkapi eksemplar atau judul yang belum ada. Yang ketiga, hadiah. Hadiah ini bisa datang dari perorangan, organisasi, atau perpustakaan tertentu. Hadiah yang berasal dari perseorangan, misalnya sumbangan para siswa yang telah lulus dari sekolah yang bersangkutan. Bentuk sumbangan yang bersifat perorangan lainnya bisa datang dari berbagai kalangan, misalnya dari guru, kepala sekolah, serta pihak-pihak yang merasa peduli terhadap perpustakaan. Sedangkan sumbangan yang datang dari lembaga bisa dari berbagai yayasan, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, penerbit-penerbit, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengadaan dari Departemen Pendidikan. Perkembangan koleksi perpustakaan sekolah sangat bergantung pada perolehan bahan pustaka dari Kementerian Pendidikan. Bahkan, koleksi perpustakaan sekolah seringkali didominasi oleh berbagai buku paket dari Kementerian Pendidikan. Buku paket ini tentunya untuk memenuhi rencana pembelajaran pengguna perpustakaan akan buku-buku yang mereka butuhkan. Yang kelima yaitu buatan sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pustakawan untuk melengkapi koleksi perpustakaan adalah dengan membuat clipping surat kabar atau majalah. Clipping surat kabar atau majalah bisa mengenai subjek tertentu atau dikaitkan dengan kepentingan berbagai kebutuhan koleksi perpustakaan. Clipping sangat berguna bagi kepentingan penelusuran informasi tertentu yang dianggap tidak termuat dalam bahan pustaka lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan koleksi perpustakaan yang memiliki asas kebijakan pengembangan koleksi, diantaranya kerelevanan, kelengkapan, kemutahiran, dan kerjasama. Yang pertama yaitu kerelevanan. Maksudnya kerelevanan harus relevan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan karakteristik serta kebutuhan pengguna perpustakaannya. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan. Maksudnya, koleksi perpustakaan hendaknya meliputi berbagai bahan yang memuat informasi akan berbagai bidang ilmu yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan beragam karakteristiknya. Yang ketiga yaitu kemutahiran. Koleksi perpustakaan sebaiknya harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu kerjasama. Koleksi perpustakaan hendaknya merupakan hasil kerjasama dari berbagai pihak pustakawan serta pengguna perpustakaan agar memiliki manfaat bagi semua pihak. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kerusakan koleksi perpustakaan. Nah, terdapat dua faktor penyebab koleksi perpustakaan ini rusak, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu bisa dari kualitas kertas, tinta, dan lem yang kurang baik. Terdapat beberapa faktor eksternal penyebab kerusakan koleksi perpustakaan. Di antaranya yaitu faktor dari lingkungan. Contohnya debu, lalu suhu yang lembab. Lalu faktor dari manusia seperti melipat-lipat buku, mencoret-coret buku, dan tidak sengaja tertumpahan makanan atau minuman. Ada juga faktor dari bencana alam seperti terkena banjir, gempa bumi, dan angin puting, karena bencana tidak bisa diduga-duga kapan datangnya. Dan yang terakhir yaitu bisa saja dari biota seperti semut, serangga, dan bisa saja buku juga dimakan rayap.
penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak.